Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Landasan renungan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ke 5. Demikian bunyinya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup erat dengan Tuhan. Kita percaya dalam kehidupan ini, dalam dunia ini tidak ada manusia yang hidup kudus. Namun kita percaya juga kita akan menuju kehidupan kesempurnaan dalam hidup ini. Namun yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak sedikit orang yang terus melakukan kebaikan. Justru banyak orang yang melakukan kejahatan setiap harinya. Bahkan kita bisa melihat cara-cara yang salah dapat mereka benarkan hanya untuk mencapai suatu tujuan. Walaupun terkadang juga itu sangat bertentangan kepada Tuhan, tapi banyak orang yang terus melakukan hal tersebut. Orang yang erat kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, tentu dalam kehidupannya harus benar. Banyak kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat. Banyak terjadi penipuan, kebohongan publik yang sering kita lihat sampai saat ini dan lain sebagainya. Terkadang banyak juga orang yang mudah percaya karena rayuan, karena kata-kata manis. Sehingga kita mudah percaya dan kita mudah juga melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pagi ini kita diajarkan oleh pemazmur Daud. Bagaimana dalam ungkapan yang diberikan oleh Daud bahwa Allah adalah yang memiliki, yang empunya bumi dan segala isinya. Nah, pertanyaannya saat ini adalah bagaimana kita hidup erat dengan Tuhan? Yang pertama adalah kehidupan yang benar dalam ayat 4a. Orang yang bersih tangannya bukan berarti kita mengambil air terus kita bersihkan tangan kita. Bukan hal demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Yang dimaksud dengan bersih tangannya adalah bagaimana kita bersih dari setiap tindakan yang kita lakukan. Kita bersih dari tindakan yang salah, tidak mengulang lagi kesalahan yang sering kita lakukan dalam kehidupan ini. Hidup dengan benar dan tidak dalam dosa adalah kita menyadari bahwa itu salah. Sadar bahwa hidup saya ini harus lurus sesuai perintah Allah. Tidak mudah tergoda dalam hal-hal
duniawi. Sehingga kita dapat berada dalam hadirat Tuhan. Kita terus erat dengan Allah. Yang kedua adalah mampu menolak yang salah dalam ayat 4b. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Sama hal yang saya katakan di awal, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Banyak orang yang menjual imannya hanya demi uang, hanya demi jabatan, yang dapat membuat hidup ini terkadang tidak tenang, yang membuat hidup ini semakin buruk setiap harinya. Kita mampu menolak apa yang salah. Kita berani berkata tidak terhadap kejahatan. Sama halnya dalam ayat ini, kita dianjurkan bagaimana kehidupan ini tidak boleh bersumpah palsu. Berarti dalam kehidupan kita, kita harus mampu berkata apa adanya. Sehingga jika kita melakukan hal ini, jika kita mampu mengikuti segala apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab, Tuhan akan memberi berkat kepada kita. Tuhan akan memberi keadilan dan Tuhan akan memberi keselamatan bagi kita. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.